udah lari topik kita. Kita fokus ke topik aja dulu. Itu tadi topik abang itu Nabi palsu. Makanya kita menggunakan akal abangku untuk mencari pembenaran dalam kitab Saya tanya abang, suci semua akal manusia ini kebenaran. sama enggak? Beda-beda tergantung ilmu pengetahuan yang masuk. Ya sudah, kalau abang bilang akal sudah beda-beda, jangan paksakan akalku sama dengan akalmu. Saya Itu tidak itu psikologisnya di situ. memaksakan. Saya tidak memaksakan, tapi saya menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang saya ada dan saya sampaikan kepada teman-teman yang tidak berpengetahuan. Masalah mau mengambil pengetahuan yang ada pada diri saya, silahkan. Enggak juga, silahkan. Berarti kita Pengetahuannya tukang beca beleng-beleng sama lagi gitu insinyur ya. sama atau tidak, Bang? Udahlah, artinya nggak usah diperpanjang lagi. Udah, abang bilang tadi nggak sama akal kita gitu loh kan, nggak sama akal kita. Pengetahuannya yang tidak sama, akalnya semua sama, diberfungsikan sama Tuhan untuk berpikir, mencari tahu tentang kebenaran, abangku. Tadi udah sama, sekarang udah beda lagi. Akalnya sama, pengetahuannya yang beda, maka disitulah gunanya akal untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan. Nah gini loh bang, kalau beleng-beleng gua ngomong sama orang ini nih. jangan beleng-beleng. Beleng Tadi ini. udah sepakat. Kamu tiap harinya ketemunya kalau malam sama baluap kali kau. Nggak ada mikirnya kau. Setidaknya nggak ketemu sama abang lah. Iya, saya juga. Gini, Bang, Emang gini. saya pengen ketemu sama Anda yang beleng-beleng. Mana mau Ya, saya. kita- Saya menginformasikan pengetahuan yang kita miliki. Makanya masuk ke komal-komal tentang untuk edukasi Oke, pengetahuan. makanya saya jelaskan pengetahuanku juga kan begitu. Iya, pengetahuan abang menuhankan manusia, betul? Nggak ada yang menuhankan manusia. Yesus manusia bukan? Tapi Yesus adalah ilah itu sendiri. Manusia bukan? Lah, jangan lah kan kamu memaksa saya harus Beleng-beleng. Saya tanya jujur, Yesus manusia bukan? Beling-beling, nggak gitu pertanyaannya. Firman, Nggak gitu Firman yang pertanyaannya. sudah menjadi manusia, Pak. Oke, Enggak, Firman sudah berubah jadi manusia. Yesus ini manusia atau Firman? Loh, sekarang gini kan udah saya kasih tadi konteks. Beleng-beleng jawab dulu. Firman telah Enggak menjadi gitu manusia. Pertanyaannya, Bang Hanafi. berarti dia Bang sudah Hanafi. jadi manusia atau masih Firman? Bang Hanafi begini loh. Woi, jawab dulu Ada jujur lah. Inilah, Enggak, biar- kalau boleh diskusi saya nggak harus jujur ini jawab. kita nggak nemu. Makanya perlu perdiskusian. Saya nggak maksa Bang Arga. Saya nggak maksa Bang Arga, tinggal jawab pertanyaan tuh ya atau tidak. Enggak. Maka di bawah yang nonton 1.700 orang ini perlu kejujuran. Karena jujur itu Bang, dalam yang namanya Oke, kalau begitu konteks berbisnis, pertanyaan berdagang, kalau itu penting. dengar. Halo bang, gantian bang. Halo, gantian bang. Kalau gitu konteks pertanyaan abang, di dalam Al-Quran disebutkan di situ Allah menyesatkan. Jawab, Allah sesat atau tidak? Kau bisa baca Quran? Loh, yang jelas di Al-Quran ini dikatakan Allah Kau menyesatkan. bisa tidak Berarti- baca Quran? Saya tanya, kau jujur, bisa nggak kau baca Quran? Bahasa Arabnya saya nggak bisa. Ya sudah, beleng-beleng saya mau diskusi sama orang baca aja nggak bisa. Loh, tapi kan terjemahannya ada. Terjemahan bukan Al-Quran, tapi kalau Al-Quran bisa diterjemahkan dengan apapun bahasa yang ada di muka bumi, paham? Berarti kita harus gugat ini Play Store ini membuat Iya, translate di Al-Quran. kita harus Gugat. belajar yang namanya orang Gugat. belajar masuk Islam dari kecil sampai dia Abang mu'alaf menjelaskan. harus belajar Abang alif menjelaskan dengan alif bahasa ba Indonesia. ta jim ha kho dal dal ro Sampai zai kapan sin begitu? sin bo po zo. Nggak seperti abang yang originalnya Theos berubah jadi Allah. Enggak gitu. Jadi di Al-Quran nggak ada seperti itu. Apa? Kau kan tanya Nggak ada sama aku, ku tanya sama kau bisa nggak bahasa Quran? Bahasa Indonesianya saya baca. Bahasa Indonesia bukan Al-Quran, Al-Quran itu bahasa Arab, boy. Jadi bagaimana mengartikan Belajar, makanya nuntut ilmu belajar supaya bisa baca Quran. Bagaimana? Berarti salah ya.
Ini kalau ada Al-Quran Sekarang yang saya tidak punya tanya, translasi nggak usah itu Indonesia, kau nggak melebar boleh ya? kemana-mana. Ku tanya sama Enggak, biar kau. fair pertanyaannya, biar Iya fair. ini fair, ku Biar tanya fair. sama kau, Yesus manusia bukan? Manusia? Berarti kau nyembah manusia kan? Tidak, tidak. Beleng-beleng. Yesus Tuhanmu bukan? Ya, Yesus manusia bukan? sekaligus dia yang ilah. Ku tanya Ilahnya Yesus, ku tanya Yesus manusia bukan? Kalau saya jawab seperti ini, maka saya harus menjawab ketika dia yang dilahirkan dari rahim Maria. Yang Tapi dilahirkan faktanya Yesus dari rahim wanita itu manusia. dengar dulu, Bang. Coba jawab di bawah yang Sebelum, 1.700 orang yang dilahirkan sama manusia, yang dilahirkan sama wanita, itu manusia apa binatang? Dengar. Coba. Dengar, Bang, dengar. Konsepnya Saya tanya, saya nggak peduli Anda mau gimana tuh di bawah tuh jujur tuh. Yang dilahirkan sama manusia, yang namanya perempuan manusia atau dia bukan? manusia? Kenapa dia manusia? Ya kau nggak Kenapa jujur, dia nggak jawab jujur kok. Kutanya kau nyembah manusia kan? Bagi Kristen, Iya, aku tanya kau nyembah manusia bukan harga. Ini gua akhirnya keluar nih darah Yesus. Ku bikin kau dengan ludah rohani kau kalau nggak jujur lagi. Yesus manusia bukan? Dengar dulu penjelasannya. Yesus manusia bukan? Kau kalau yang berganda. Wah, darah Yesus. Tanya kau tak jujurnya kau. Beling-beling. Kita diskusi, saya tuh diskusi. Kalau yang namanya kita tuh diskusi sama orang oon, kita jadi oon teman-teman. Beneran loh. Kita tanya jujur nggak mau. Kita bilang kau nyembah manusia, bukan. Tapi Yesus manusia, manusia. Tapi kau nyembah manusia, bukan. Beleng-beleng. HP aku. Itulah makanya teman-teman, ya kita tuh belajar disekolahkan sama orang tua supaya kita pinter, ya. Supaya kita nggak dibohongin, supaya jangan sampai seperti Yeremia 4 nomor 22. Ada yang tahu teman-teman? Yeremia 4:22. Ada yang bisa orang-orang Bible nih yang katanya orang Kristen, Bang Firman bisa baca nggak Bang Firman? Yeremia 4:22 tuh Bang Firman. Kau bacalah Biblemu. Bang Firman. Ya bang. Yeremia 4:22 bisa baca enggak? Ya bisa. Jangan-jangan Bang Firman Kristen nggak punya Bible lagi. Ngadi-ngadi. Bacalah Bang kitab sucinya. Hanafi. Ya. Ini Bang Muhammad Hanafi, halo, selamat siang. Ya, abangku, jangan lupa ngopi. Halo. Bang Firman bisa baca nggak Yeremia 4:22-nya, Bang Firman? Bisa. Coba baca. Ada Bible kan? Halo. Ya. Antri Bang ya, ngambil nomor urut dulu Bang. Ngambil Enggak, nomor saya- urut dulu. Jadi biar berdiskusi itu nggak seperti di pasar Bang, biar bergantian. Kita tadi Enggak. diskusi dengan baik. Saya Iya, nggak sorry, nggak memaksa teman-teman tuh untuk masuk Islam. Nggak ada paksaan. Tugas kita mengedukasi di Komal tuh menyampaikan kebenaran sesuai dengan kitab suci masing-masing. Iya, sorry Bang, tapi saya terlalu nafsu kali sama judulnya Bang. Ya jangan nafsu lah, orang dia nggak banehol, nggak putih, nggak langsing, kau teman, kau bisa nafsu sama begitu. Iya, intinya saya nafsu sama judulnya nih. Tadi ini udah
live Jumat tadi nih terpental dia tadi nih. Jadi pindah ke sini dia ya. Apa bang? Nanti Bang Zuma lagi sibuk bang. Ya maunya saya Bang Zuma saya dulu ngomong. Ya, saya juga nggak mau ngomong sama abang. Nanti kalau ngomong sama Bang Zuma, saya juga nggak mau ngomong. Abang diam aja dulu, antri aja di bawah. Kalau emang abang mau nunggu Bang Zuma, nanti kalau Bang Zuma udah buka ini, baru abang silahkan naik. Gitu loh. Kalau abang nggak mau berdiskusi sama kami, karena Bang Zuma lagi sibuk, turun di bawah. Nanti kalau Gurunda sudah online, udah hidup, baru abang pun naik. Karena abang nggak mau diskusi sama saya juga nggak mau diskusi sama abang gitu. Gini Miot bang, dulu, turun di bawah. nanti takutnya abang nggak sanggup diskusi sama saya gitu loh bang. Emang abang bisa bahasa apa? Bukan tentang bahasa bang, cuman saya nafsu kali sama judulnya Bang, Komal abang ini itu loh. abang pengen diskusi sama orang yang belajar dengan bahasa original teks, terus abang nggak mempelajari. Emang abang itu punya senjata apa? Keahlian abang apa? Nah sekarang ini kan judul Quran apanya kan siapa nabi palsu. Jadi saya tertarik loh bang, tertarik kali bang untuk judulnya ini. Bang Firman udah dibuka, silahkan dibaca Bang Firman. Coba bacalah di situ. Tadi kau bilang mau baca, sekarang kau nggak bisa kau. Takutkah kau? Kenapa kau orang Kristen takut baca Bible-nya? Kami aja bang kalau umpama coba Ustadz baca Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seluruh di muka bumi ini, bahkan tadarusan pakai mic di suruhnya, di musallahnya, bahkan posisi di masjidnya, selalu dibaca sampai hatam, dari pertama sampai 30 juz dibaca hataman itu. Beda bang, Bible kan susah dipahami. Hah? Emang bahasa apa Bible-nya bang? Saya hafal itu bang, tapi saya masih tetap Kristen bang. Saya hafal yang barusan abang bilang itu. Bagus, mantap abangku. Kristen aja hafal lu Fatihah lu. Masya Allah bangku. Tinggalnya dekat Muslim kapan Bang RBR? Bukan bang, saya memang tinggal di mayoritas Kristen. Cuman saya hafal itu bang. Tapi itulah walaupun saya itu hafal, tapi enggak, hati saya enggak tersentuh gitu loh bang. Oh iya bang. Gimana itu? Karena ada kalimat kafaro. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang sudah mendapatkan kebenaran lalu dia tutupi kebenaran itu, sama saja kau kasih peringatan dan tidak kau kasih peringatan, mereka tidak akan beriman kepada Allah yang Esa. Mereka tidak akan mungkin mendapatkan kebenaran karena mereka sudah menutupi kebenaran itu. Itu bedanya bang. Iya bang. Tapi itulah bang kan. Hati saya nggak tersentuh bang. Apalagi iya, karena kalau ada air bang, ada air, ada gelas, ada tutup gelas. Kalau yang namanya gelas itu ditutup, walaupun dia posisi disiram air ke dalam gelas itu nggak akan terisi. Kenapa? Karena dia menutupi gelas itu. Namanya kafir. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka nggak akan beriman. Kenapa? Mereka sudah mendapatkan informasi lalu mereka tutupi informasi itu. Itulah orang-orang kafir. Makasih abangku RBR yang kafir. Ya. Nah, kita diskusi sama judul abang ini aja lah.
Ini siapa nak? Enggak, saya nggak mau. Nabi Saya nggak palsu? mau diskusi sama Anda karena Anda juga nggak mau diskusi sama saya. Saya nggak mau. Ya, kalau diskusi timbal balik, Bang Hanafi mendominasi terus. Kenapa Bang Hanafi nggak mau? Kan kamu tadi bilang nggak mau sama saya. Kau nunggu Bang Zuma. Mau ngapain saya nungguin orang lain tapi kau barengnya sama saya? Kau mulai mendua kepadaku. Kupikir kau laki-laki yang gentleman. Kau Gini. masih memilih Bang Zuma tapi kau masih sama aku. Mati bijak sama aku cowok Ini apa? loh, Bang Hanafi. Jadi setelah saya dengar-dengar omonganmu Bang Hanafi, kayaknya adalah ilmumu boleh lah. Saya tes dulu gitu. Aku belajar ajian surat jiwa, waringin sungsang, ku belajar semua yang sungsang ku pelajari semuanya. Ya makanya Bang Hanafi saya mau tes abang dulu tentang ini judul apa ini? Judul komalnya ini. Siapa Nabi palsu? Kau menanyakan dengan versi Muslim atau versi Kristen? Ya. Emang kalau versi Kristen, Bang Hanafi, Sekarang abang buka komal ini untuk menaikkan orang apa Bang? Orang Kristen. Ya ini saya orang Kristen. Nah, di situ apa pertanyaannya? Judulnya apa? Siapa Nabi palsu? Berarti yang harus jawab saya atau Anda? Lah, saya bisa jawab, saya bisa Kau jawab, kau begitu aja kok susah. Jadi kau pengen diskusi sama kau aja pertanyaan aja kau bingung. Mati bijak, beleng-beleng. Iya tadi gini loh Bang Hanafi, tadi kan Bang Kau Juma diskusi tadi sama kan aku, kau pertanyaan judul aja kau masih belibet. Kau mau diskusi sama aku kau? Jadi gimana, siap enggak ini? Biar saya terangkan Kau tahu nggak judulnya itu apa? tentang Nabi palsu ini. Ya, kau tahu judulnya. Dan kutanya sama kau, kau mau diskusi sama siapa tadi pertamanya? Samamu boleh juga lah yuk. Enggak, aku nggak mau. Ih, adik-adik. Enggak berani dia saudara. Nggak mau, aku memang nggak mau berdiskusi Nggak sama orang berani rohon, dia, nggak berani diskusi sama orang gila, aku nggak mau, memang dari dulu aku nggak mau. Ketahuan siapakah Nabi palsu tersebut. Dimatikan. Takut ketahuan siapakah Nabi palsu tersebut. Tidak berani dia saudara-saudara. menurut RB Saya siapa? bilang aja Bang, Nabi palsu versi abang itu apa? Ya, tadi saya udah naik tadi di Komal Hijuma ini. Jadi saya mau jelaskan lebih detail lagi di sini. Boleh? Saya sikat. Bang Nah, RB, saya nanya ya Bang RB ya. Saya berdasar dari Matius 7 ayat 15. Boleh saya bacakan? Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini dia. Serigala yang buas. Kalau gitu, Yesus itu nabi apa Tuhan? Gini loh Bang, di sini Yesus yang berkata Bang ya. Yesus yang berkata di Matius 7 Bang Zuma ayat sudah berapa? monitor ya Bang Zuma? Sudah. Mana Bang Juma ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, itu Gurunda, ada yang mau diskusi sama dia? Saya malas, beleng-beleng saya. Lanjut, Bang. Cuma. Sorry saya ketiduran. Iya, Masya Allah. Tertidur saya dengarkan. Iya, halo. Lanjut. Iya, silakan. Gini Bang, ya, halo Bang Juma, selamat siang Bang Juma. Siam. Ya, lanjut. Ya, tadi ini Bang, saya mau naik tadi di Komal tadi pagi, cuman Abang terpental entah gara-gara apa ya kan. Saya tengok lagi Abang di sini. Saya surkali dengan judul Komal Abang ini. Siapa Nabi palsu ini Bang? Ya, Nah, Nabi tadi abang- palsu itu yang datang kepada murid Yesus. Gini loh Bang, tadi Abang bilang coba buka Matius 7 ayat 15, bukan gitu Bang? Iya. Matius 7 ayat 15 Bang. Jadi Iya. ini sekarang saya lagi membuka Matius 7 ayat 15. Iya, Biar saya bacakan sekali lagi ya Bang ya. silakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini dia Bang. Jadi ini Bang yang berkata Bang, Yesus berkata demikian di ayat ini. Jadi kalau menurut kami Bang, kalau Yesus Kristus itu bukanlah nabi, melainkan Tuhan. Jadi pada saat dia berbicara, dia sudah tahu apa yang terjadi. Inilah yang buas ini Bang.
mungkin kita sekarang bisa menilai nabi yang buas ini. Tapi nggak perlu saya bilang itu nabinya siapa, nabinya ini, nabinya itu. Cuman dengan fakta, dan dalil, saya bisa memastikan kalau nabi ini, nabi yang buas ini, nabi yang mana, Bang? Oke, baik. Demikian, Bang. Ya. Yang pertama, kalau Anda Ya. berbicara mengenai sudut pandang buas, Ya, dikatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku. Itu kira-kira apa itu? Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku kita tidak fokus ke membiarkan tema diriku diperhamba. Iya, kan buas kan? Kan Anda berbicara serigala buas. Serigala buas itu segala sesuatunya ditelan. Anda kan melarikan di situ kan? Bang, itu perumpamaannya, bukan dibilang serigala buas, perumpamaan. Sekarang lari ke Seperti perumpamaan. Setelah serigala keciduk, Paulus menghalalkan segala sesuatu. Sekarang Anda mengatakan bahwa itu adalah Gini loh perumpamaan. Bang Juma. Sekarang di ayat Matius 7 ayat 8 sekarang, Bang, yang berbicara siapa? Saya tanya dulu, Bang, yang berbicara sekarang di sini Berbicara siapa, Bang? Yesus. Makanya kawan, kalau berbicara Itu dia, Yesus yang berkata, waspada terhadap nabi-nabi. Yesus bukan nabi, yang datang siapa? Setelah Yesus ada nabi-nabi yang datang. Siapa? Anda sudah tahu, jelaskan. Dan siapa nabi yang buas? Abang pikirkanlah, siapa nabi yang buas? Yang jadi mengawini gini. anak di bawah umur, udah? Mencari Yang cara bisa belajarnya masuk- bukan begitu. Saudara, jangan nyerocos. Kalian itu Kristen, memang dipimpin oleh iblis untuk menyesatkan. Ngapain kau loncat kepada nabi yang jauh dari luar Israel? Sedangkan di situ dalilnya Matius 7 endingnya ditutup 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Berarti yang dimaksud kamu di situ adalah orang-orang yang seangkatan dengan Yesus. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat yang lain. Nah, artinya Yesus menasihatkan orang yang ada di sekelilingnya bahwa akan ada nabi yang datang kepada orang-orang yang hidup bersama Yesus pada saat itu. Sekarang yang datang kepada mereka, orang-orang yang berbicara kepada Yesus ini, Nabi Muhammad atau Paulus. Kenapa Anda loncat kemana-mana? Inilah Kristen anehnya. Anda merasa bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu. Sedangkan tanda-tanda nabi palsu itu adalah datang ke murid Yesus abad pertama. Sekarang yang datang kepada murid Yesus, teman bicara Yesus ini siapa? Nabiku atau nabimu? Itu yang pertama. Yang kedua yang Anda harus pikirkan, saudara, dari buahnya, kata Yesus, dari ajarannya, dari pengikutnya, kamu dapat melihat siapa nabi palsu itu. Apa tanda-tanda daripada buah nabi palsu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namaku. Nah sekarang siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Nabiku, Nabi Muhammad, gitu rupanya. Yang mengusir setan pakai nama Yesus, itu adalah buah dari nabi palsu. Siapa yang mengajarkan kalian kemudian non-Yahudi membawa-bawa nama Yesus? Siapa? Yesus itu nabi untuk Bani Israel. Paulus itu nabi untuk non-Israel. Yang datang kepada murid Yesus itu ya Paulus. Pengikut siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus? Ya Kristen. Fokus kepada tema, Bang. Fokus kepada tema. Nabi palsu bisa diketahui dengan melihat pengikutnya. Tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan. Itu siapa? Intinya, Bang, di sini Yesus berkata terhadap nabi-nabi palsu. Dari Intinya buahnya, itu, Bang. dari buahnya kamu dapat melihat dia. Apa buahnya?
bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu siapa itu? Kami tidak ada punya nabi loh bang. Kami tidak ada yang percaya Dari sama nabi. buahnya, meski kamu sembunyikan kenabian Paulus sampai ke tanah lapisan Sekarang ketujuh, di sini, meskipun kau umpetin Paulus itu sampai langit ketujuh, kau sembunyikan kenabian Paulus, tetapi kau menampakkan kemudian tanda-tanda buah dari nabi palsu itu, yaitu bermujizat pakai nama Yesus. Itu Paulus percuma. itu nabi bang. Tidak ada dalilnya Paulus itu nabi. Tidak ada nabi Memang Paulus dalam tidak agama ada, Kristen. saudara. Tidak dikatakan nabi itu Paulus, tapi dari Ya, tidak buahnya ada, Bang. kamu, dari buah dari nabi palsu itu bisa kau lihat dia itu palsu atau tidak. Intinya bang, umat Kristen tidak ada mempunyai nabi bang. Itulah intinya. Lalu bang. yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Ih, kalau yang memanggil Yesus Tuhan ya umat yang percaya terhadap Dia. Ya, siapa? Itu belum agama. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Saya sendiri memanggil Yesus Tuhan. Itulah kamu mendapat pengajaran Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang mengajarkan Anda memanggil Yesus kepada Tuhan? Paulus. Nabi palsunya siapa? Paulus, paman. Nah, itu pintar. Dalam Kan dari umat buahnya. Dalam umat Kristiani bang tidak mempunyai nabi bang, hanya mempunyai Tuhan. Dari buahnya. Elohim. Kamu mau sembunyikan Paulus itu nabi atau bukan nabi, percuma. Kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, jauh lebih parah lagi. Intinya, saudara-saudara, Kalau Anda umat mengatakan, Kristen yang di sini, dengar. nggak usah Bilangan 12 nomor 6. Jika di antaramu ada nabi, aku Tuhan di agama pencipta Kristen langit kita dan tidak ada bumi mempunyai nabi. akan menyatakan diriku lewat penglihatannya dan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Itu nabi. Sekarang Paulus mendapatkan ilmu dari mana sampai dia menulis 13 kitab? Kalau dia bukan nabi. Boleh saya bicara, paman? Ya, silakan. Lebih parah lagi kalau dia bukan nabi tapi dia ngarang buku. Ya. Sebelum saya bertanya, ini kan konteksnya kan siapa nabi palsu. Jadi apakah pertanyaan ini konteksnya cuma siapa nabi palsu, bisa ke pertanyaan lain? Kita fokus pada tema, Bang. Biar supaya pondasi dan tembok serta atap kekristenan itu hancur. Supaya jangan sok tahu, jangan sok cantik, jangan sok pamer. Kami ajaran kasih, kami ajaran anak-anak Tuhan. Membawa-bawa ajarannya dengan membawa nama Tuhan kami. Masuk ke lorong-lorong mengajarkan menyembah kepada Kristus. Mengaku paling tersakiti, paling terzolimi. Kristen harus hancur pondasinya supaya tidak banyak tingkah memurtadkan orang Islam. Oke, Bang. Ya, Sekarang gini, Bang. Siapa nabi palsu? Nabi palsu itu menurut aku sih orang-orang yang memberitakan nubuat-nubuat palsu lah. Wahyu-wahyu palsu. nggak ada kayak gitu dalilnya. Pertama, saudara, nubuat tentang nabi palsu itu muncul di Yeremia 23. Siapapun Nabi-nabi bisa palsu itu Bang. berasal dari bangsa Yerusalem. Tidak ada dari Siapapun Arab. bisa jadi nabi palsu, Bang. Kenapa? Siapapun bisa jadi nabi palsu. Betul. Yang penting dia mengajarkan orang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan. Dengan memakai nama Yesus, maka dia telah menjadi nabi palsu. Betul. Makanya saya bilang, Bang, siapapun bisa jadi nabi palsu. Ya. Yang mengaku-ngaku dia utusan Tuhan itu nabi palsu. Termasuk Kalau Anda. Kalau tanpa- Anda mengajarkan anak-anak Anda mengusir setan pakai nama Yesus, Anda juga nabi palsu. Nah, jadi makanya saya bilang, Bang, konteks apanya ini, roomnya ini siapa nabi palsu? Menurut aku siapapun bisa jadi nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan untuk memberitakan apa yang nggak betul. Itulah intinya. Jadi begini kawan, kita kembali ke data. Dari buahnya kamu dapat melihat dia. Apa buah nabi palsu?
muridnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Kalau orang Kristen sedunia bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, maka Kristen sedunia adalah nabi palsunya. Intinya memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat, Itu abang udah mengusir menghakimi. setan, bernubuat pakai nama Yesus, itulah buah dari nabi palsu. Jangan kemana-mana. Itu Silakan. abang udah menghakimi. Itu udah menghakimi paman. Kalau paman bilang orang Kristen semua adalah nabi palsu, itu udah menghakimi paman. Sekarang oke, mungkin saya keliru. Sekarang saya tanya, yang bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agamanya apa? Islam atau Kristen? Itulah makanya nabi palsu bang. Jangan Iya. jangan ambil agamanya bang. Jangan ambil Loh. agamanya. Kita berbicara skala global karena di situ berbicara pohon. Bila terdapat buah palsu, maka pohonnya harus ditebang. Agamanya yang harus ditebang. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Maka kalau Paulus ini adalah nabi palsunya, maka agama Kristen harus terbongkar semuanya. Jangan setengah-setengah. Ini bang, Kristen harus angkat Bang. kaki dari Nusantara ini. dengar bang. Ya, Paman. ya. Kita buat jadi satu perumpamaan paman. Di agama Kristen yang paman bilang adalah Paulus nabi palsunya. Iya, iya. Ya kan? Karena memenuhi syarat. Dengar. Terpenuhi semuanya. Oke. Kita garis bawahi adalah Paulus nabi palsunya. Oke. Ada satu keluarga. Satu keluarga dia melahirkan anak. Dari anak pertama sampai anak kelima. Anak keempatnya membuat kecurangan atau membuat kesalahan dari ajaran bapaknya. Apakah bapaknya yang ditebang? Sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Yesus, buah yang baik tidak mungkin berasal dari pohon yang tidak baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Seperti yang abang bilang. Maka Dengar, apabila ada buah yang terlihat kemudian dari sebuah pohon, memanggil dan bermujizat pakai nama aku di luar Bani Israel, maka pohonnya yang harus ditebang. Semua buah yang ada pada sebuah pohon, kalau pohon ditebang, maka semua buah akan mati layu dengan sendirinya. Paman, Kan kata Yesus batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nomor 19-nya begitu. paman, jika kita punya pohon jambu paman, ada buahnya satu busuk, kita ambil buahnya yang satu busuk ini paman, bukan Tidak pohon yang kita begitu. tebang. Itu perumpamaan logika Anda terhadap pohon beneran. Ini Yesus berbicara Begitu dan juga dengan setiap kekristenan, pohon Paman. nomor 19-nya dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Itu paman sudah menghakimi. Oke lah. Tadi kan Dalilnya paman bunyi siapa kayak nabi- begitu kok saya yang menghakimi Pietro Mas, Ya. Mas. Oke paman. Jadi kan tadi kan konteks pertanyaannya adalah siapa nabi palsu. Oke, Paulus. saya sudah menjawab kan. Nah, gini paman, kalau menurut paman nabi palsu itu adalah Paulus. Yuk tebang Paulusnya, bukan kekristenannya. Kalau Paulus ditebang, hancur Kristen. Yang mengajarkan Anda penebusan dosa dengan menggunakan darah anak Maria Yesus Kristus itu siapa? Yesus kagak. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 perlihatkan dirimu kepada imam-imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa, hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu, bukan manusia. Hancur. Kristus telah menebus Kristen dari Kristen dari Alamak. Kena pembatasan lagi kita. Waduh, parah.
Astagfirullah, ya udahlah teman-teman. Ini pembatasan nih. Akses multigastnya nggak bisa lagi naikkan orang. 3 hari lagi kena. Alah maja. Lagi seru-serunya. Ya udahlah kita rehat dulu ya teman-teman ya. Yang di TikTok maupun di YouTube. Mau di apa? Kita kena tombak ini dari bawah. Kita mau apakan ini kalau kayak gini? Nanti tunggu chat Bang Zuma, kalau suruh live lagi nanti aku buka komal ya teman-teman ya. Tunggu Bang Zuma aja dulu. Kalau masih mau live nanti aku buka komal. Kalau enggak biarkan Bang Zuma istirahat gitu. Oke, akun yang ini saya tutup ya teman-teman ya. Ayat yang menyatakan demikian. Itu poin pertama. Poin kedua, bolehkah orang dalam beriman lebih tahu daripada Al-Qur'annya? Bolehkah orang beriman lebih tahu daripada Al-Qur'annya? Iya, kecuali kalau Al-Qur'an yang menulis demikian, barulah kau menyatakan begitu. Sekarang secara logika. Bentar bang, nanyanya tuh satu-satu bang, jangan ini. Sabar. Diterus-teruskan bang, satu-satu aja bang. Secara logika, ya ibaratnya kamu ini ada karena masuk daging keluar daging. Masuk daging bapakmu keluarlah kau. Ya. Nah ini tidak ada daging yang masuk keluarlah Isa. Betul? Betul. Ajaib tidak? Ajaib memang bang. Bentar. Boleh nggak dia keluar secara ajaib juga? Tanpa dari selangkangan. Macet dia ini, nggak ada. Nggak ada suara dia. Jaringannya. Bang, aduh. Ya, nggak ada jaringan. Atau gantilah orang lain. Udah tadi aku kasih bukti-bukti Alkitab itu nggak mungkin dipalsukan karena sudah ada nubuatan. Nubuatan itu kan adalah salah satu bukti. Nah, penggenapannya juga sudah ada bukti. Masih nggak dipercaya dia. Halo Citra. Ya, halo. Bisa open cam? Bisa open cam nggak? Bang. Mau sekedar tanya aja ini. Iya, open cam dulu dong. Nggak bisa itu, Mbak. Oh, maaf ya. Turunin dulu. Soalnya nanti menghujat kalau tidak open cam. Kan males akunya. Halo. Selamat sore. Mana nih? Halo. Yalah ini orang. Halo. Ya, halo. Ya, open game. Ini langganan dia ini, langganan naik dia di sini. Ya kenapa naik? Open game dong. Ya ini open cam, sabar tuh. Oke. Ya apa-apa. Yang tanya apa nih sama Bang Billy nih? Kalau sama saya kan sudah sering nanya. Enggak, ini temanya apa? Mau nanya apa di Bang Billy itu, Bang Gondrong? Silakan tanya. Mau potong rambutnya, suruh potong rambutnya aja gitu, bahas itu. Orangnya suruh on cam biar saya bisa lihat. Saya kalau buka on cam cepat panas. Kan kamu selalu lihat saya on cam. Enggak, sekarang pengen lihat aja. Wah, kau kayak gadis aja merindukan sang perjaka. Bukan merindukan sang perjaka, cuma pengen lihat aja. Sudah,
Kau ini juga kau bikin handphoneku panas nanti. Apa nanya apa lah? Nggak mau nanya tadi katanya daging itu masuk daging. Pengen nanya, abang tahu dari mana kalau daging itu laki-laki? Apa sih pertanyaannya? Nggak tahu. Ya kan tadi abang bilang masuk daging keluar daging. Saya tanya Den, ya saudaraku, kamu ada karena masuk daging keluar kamu kan? Kamu daging juga kan? Istilahnya. Tadi bilang daging. Iyalah, masuk daging bapakmu kepada mamamu, keluarlah kau yang berdaging. Itu karena hasil perkawinan namanya. Ya. Tapi Isa tidak kan? Tidak demikian kan? Tiba-tiba Maria hamil, betul? Ya, terus? Ajaib tidak? Menurut abang ajaib? Ya ajaib kan namanya. Yang bikin keajaiban itu siapa? Sabar dulu, jangan dulu masuk ke situ. Ajaib kan? Nah, sekarang sekarang saya tanya, jikalau menurut kamu mustahil tidak kalau dia tidak keluar dari selangkangan Maria? Keluar juga dengan ajaib, tanpa harus keluar dari selangkangan. Masuk akal tidak? Sedangkan dia jadi aja nggak pakai daging bapak boleh, apalagi keluar kan? Tanpa harus keluar dari selangkangan kan bisa. Nah, kecuali kalau di dalam Al-Quran kamu ditulis bahwa Isa keluar dari selangkangan. Nah, kamu nggak boleh bantah karena ada tertulis. Tetapi jikalau tidak tertulis, jangan ditambah-tambah sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang baik di dalam keimanan. Janganlah kau menambah-nambah kitab kamu. Nanti kamu melampaui Tuhanmu. Setuju tidak? Yang saya tanyakan, siapa yang menambah-nambah? Saya kan cuma bertanya. Ya, saya kan bicara orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus saya keluar dari selangkangan. Itu, brother. Dari mana? Apa? Keluarnya dari mana? Oh, terus suka-suka Tuhan lah mau keluar dari mana. Tapi tidak harus paten 100% dari selangkangan. Iya, pertanyaan saya keluar dari mana? Ya, keluar dari rahim Maria lah. Keluar secara ajaib memang nggak bisa. Emang itu ada ininya keluar ajaib? Loh, sedangkan masuknya ajaib, kenapa keluarnya juga nggak bisa ajaib? Saya tanya kamu yakin bahwa Isa keluar dari Maryam dari selangkangan? Tanya balik, pertanyaan saya jawab dulu. Ya kan saya sudah jawab. Terus dengan ajaib. Terus itu keluar dari mana? Pertanyaan saya. Dia masuk secara ajaib, dia keluar juga secara ajaib. Masalahnya bisa atau tidak? Tanpa ina. Itu kan sudah. Jelas. Coba tanya sama dia yang meniup farjah si Maryam siapa? Oh, ya. Coba kau baca dulu. Yang meniup farjah si Maryam, coba baca dulu kitabmu. Coba baca dulu kitabmu yang meniup farjah si Maryam. Kau tahu jawab farjah? Farjah itu yang di atas selangkangan itu. Keras sekali. Siapa ini, yang keras sekali sound card ini. Siapa yang meniup? Meniup siapa? Kau baca dulu kitabmu siapa yang meniup farjah si Maryam. Saya kan tanya, kenapa nanya saya lagi? Saya iya, tanya. coba mau tahu dulu. Saya mau tahu dulu dari kitabmu. Kamu paham nggak? Ini orang coba tanya. kasih tahu ke kami. Selesaikan dulu pertanyaan. Hah? Coba kasih tahu dulu. Itulah, kalau nggak keluar dari situ, terus keluar dari mana? Pertanyaan saya. Tidak tertulis dalam Alkitab kami. Ganti dulu lah, dia nggak bisa jawab juga. Itu wajah Maryam itu dihembus sama siapa itu? Ditiup sama siapa? Bagaimana? Coba kamu baca dulu di Maryam. Jangan dulu. Oh, memang tangannya host ini memang. Nah itu tapi karena bilang ganti dulu. Apa lala itu tuh aja pun dia bas-bas si Billy ini loh. Tapi soundcardnya itu keras loh.
orang Medan, suaranya memang mantep. Suara saya tenggelam nggak, Tasya? Enggak, Mana lebih keras? suaranya kami kan. Suaranya kami kan lebih keras. Halo. Padahal saya sudah teriak loh. Aduh, jatuh. Halo. Open cam bisa bang? Ya, Open cam. open cam. Iya. Gimana ini caranya ini? Itu bisa. Kenapa saya non aktifkan? Udah bang, aktifkan lagi. Ya, hello. Halo. Selamat sore Natasha. Sore. Islam atau apa bang? Islam. Mau nanya apa? Saya boleh ya bertanya? Yang saya mau tanya ini di Matius 26 nomor 18. Matius 26. Matius berapa? 26. Matius 26 ayat 18. Pergilah ke kota kepada pertanyaannya itu lagi. Enggak, cuma buka. Kalau menurut Pergilah Kak ke Diana ini kota gimana? kepada Sianu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku. Ini mau dirayakan hari Paskah dengan murid-murid. Iya, dia tidak tahu namanya. Di rumah Sianu. Sianu itu siapa? Coba Bang Billy, apa jawabnya? Kalau saya kan sudah pernah jawab tuh. Naikin di atas. Saya buka data si Anu itu siapa? Oke, boleh. Kau penasaran kan si Anu? Saya jawab. Besarkan. Besarkan. Ini sudah bisa. Kasih besar secara ehad. Nah, kau baca ini. Ya, wahai celakalah aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Ya, si Anu itu adalah si Fulan, bro. Coba kau jawab siapa si Fulan. Ya, si Fulan yang mana? Si Fulan. Siapa si Fulan? Kalau bukan si Anu. Coba kau jelasin siapa si Fulan ini dari dalam Al-Qur'anmu. Coba. Di ayat berapa itu? Penasaran dia. Coba. Ya, saya mau tahu juga. Ya, saya mau tahu habis. Coba ini cari ini si Fulan. Ini si Anu. Ini hari raya ini. Iya, si Anu adalah si Fulan. Nah, nggak percaya kau. Jangan di tempat orang Islam ini mau di hari rayakan. Kenapa dia bilang si Anu? Apa? Barangkali di tempat orang Islam ini, di rumah orang Islam barangkali mau dirayakan hari Paskah. Iya. Jadi Anu itu adalah satu nama tempat, tapi ditulis itu Anu. Nah, kalau kamu tidak percaya itu, kalau saya menyatakan itu adalah nama suatu tempat yang disebut dengan Anu dalam bentuk Yunani, itu dibaca Anu, kamu nggak percaya, ya saya jelasin aja lah. Dalam Al-Furqan, ini Al-Furqan 28. Sabar. Bukan saya tidak percaya, saya percaya, tapi ya, saya mau tahu itu siapa. Si Fulan, coba kau baca Al-Furqan 28. Coba kau cari. Berapa? 28. Siapa? Iya. Siapa si Fulan? Al-Furqan. Nanti dulu. Kau jelasin siapa si Fulan. Masih misteri si Fulan. Al-Furqan.
Al-Furqan berapa? 28. 28. Matius 26 ayat 18. Mana ayatnya? Celakalah aku sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman setia. Wahai celak. Oh ini, kalau ini sudah waktu di hari penghisapan ini. Nanti lagi aku mau pakai. Di hari penghisapan. Dia ini menyesal karena dia tidak menjadikan temannya itu sebagai teman setia karena temannya itu orang yang soleh. Begitu ini anunya ini ayat ini. Penjelasannya ayat ini. Maksudnya ini waktu dia hidup di dunia ini. Dia menyesal dia karena dia tidak menjadikan teman yang baik. Ini hari penghisapan. Bagaimana itu? Di-mute kah ini? Ini penjelasannya ini, Bang. Yang ini, Bang. Bagaimana ini? Oh, berarti tidak ada namanya. Si anu itu seseorang yang ditentukan, tapi dia tidak tahu namanya gitu. Oh, iyalah. Kan si anu, kita pergi ke si anu ini, tapi saya tidak tahu namanya. Tapi ini hari raya Paskah. Ini hari raya Paskah, hari besar kan itu. Sudah dibilang si Anu adalah si Fulan. Kau juga si Fulan, kau kebingungan. Tidak. Kalau di Al-Qur'an ini hari waktu pada Paskah. Iya, itu pada waktu Paskah sudah sama jawabannya. Tapi siapa si Fulan? Gak ada penjelasan dalam Al-Quran si Fulan ini. Ini waktu dia Si hidup di Fulan dunia. si Fulan ini sama kata si anu di dalam ini. Oh berarti ini hari Paskah juga di hari akhirat. Apakah? Maksudnya? Iya, si Fulan itu sama dengan kata si anu. Iya. Oh maksudnya ini seorang yang tidak tahu namanya tetapi ditunjuk. Berarti ini dia hari akhirat juga maksudnya begitu. Ini si anu ini hari Paskah ini waktu hari akhirat kan? Akhirat mana? Waktu hari pengadilan kah ini? Ayat Matius ini. Ini waktu. Kalau yang diberikan abang siapa ini? Dia itu hari pengadilan. Dia menyesal karena tidak berkawan dengan Ini pada hari pertama dari hari raya. Enggak. Jadi si anu itu definisinya adalah seseorang. Ya, seseorang yang ditunjuk, tapi dia tidak tahu namanya siapa. Makanya digunakan kata anu. Nah, sudah. Tapi masih di dunia inilah. Iya, di dunia. Kalau ini di mana ini? Si Fulan. Itu di pengadilan, hari pengadilan, hari padang mahsyar. Masih di dunia enggak? Mana kau jelasin ini di padang mahsyar? Apa alasannya? Itu dia menyesal, dia tidak berkawan orang soleh pada hari itu. Iya, ini berbicara tentang apa ini? Al-Furqan. Al-Furqan artinya Furqan apa artinya? Itu berbicara tentang apa nama itu? Dia menyesal, diadili kan dia berdos di situ diadili di hari pengadilan itu. Ya udah sama aja. Berarti ini itu sama dengan kata si anu. Oh, berarti enggak bisa ditahu kan namanya lah. Ngejek-ngejek tuh kata si anu. Nah, sekarang ya itu pasal dia ini hari raya, kita mau tahu di rumah siapa. Oh iyalah, itu merujuk kepada seseorang, tetapi dia tidak tahu namanya siapa. Tetapi dia tahu tempatnya, rumahnya siapa. Oh Misalnya si anu nih, saya tidak tahu namanya si gondrong ini karena tulisannya begini. Nah, saya akan pergi ke rumahnya si anu untuk potong rambutnya yang gondrong. Nah itu berarti si anu ini merujuk kepada dia sendiri.
Saya paham, saya paham. Iya, ya Ya, anu. saya paham kalau itu. Berarti tidak jadi boleh tahu ya. Kaget kamu ya, ternyata ada si bulan di Quran. Boleh tanya lagi kah? Banyak ini pertanyaan tanya, sebenarnya. tanya. Banyak ini aku agak keliru, Bang. Aku tanya lagi lah, kan? Iya, iya. Hati-hati bertanya. Ternyata ada di Al-Quran. Kalau ini coba Wahyu 10 nomor 10. Wahyu 10 nomor 10. Di sini ini pula berbicara dengan kitab. Dia budget dia 1 juta. Biasa dia beli belanjanya 1 juta. Wahyu 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya. Apa pertanyaannya? Berapa isinya? 60. Ini dia memakam itu gulungan kitab yang diberikan ini. Itu 60 saset. Yang mana 60 saset yang kecil itu. gulungan kitab yang mana ini dimakan ini? Ya gulungan kitab lah. Hah? Itu memakan kitab itu bukan kayak makan kita kayak makan manusia kayak makan. Itu menerima firman Tuhan itu sendiri. Oh, berarti ini ayat apa namanya? Kiasan apa? Ya kiasan aja. Oh. Kitab Wahyu itu banyak kiasan dan lambang, bro. Iya. Oh iya iya. Oh iyalah itu saya aku mau. Jadi bukan memakan kita, berarti dia makan mentah-mentah, enggak lah. Oh Itu cuma berarti berarti diberikan kitab. Oh maksudnya ini diberikan kitab. Firman Tuhan itu sendiri. Dia merasa dirinya Misalnya gini, Nabi Musa di Keluaran 34 pasal 8. Cara menyembah kepada Tuhannya atau cara berbakti kepada Tuhannya, beribadahnya dia dengan cara sujud, ya, berlutut, menadakan tangan ke langit. Nabi Sulaiman atau Salomo itu juga dilihat di 1 Raja-Raja 8 pasal 22. Caranya sama dengan yang dilakukan Nabi Musa. Dia punya bait suci, menadakan tangan ke langit, menyebut Tuhannya dengan Allah. 2 Tawarik 6 ayat 13, sama cara beribadahnya dengan sujud, menyentuh kepala ke tanah. Nabi Ayub di dalam Ayub 1 pasal 20-21 juga sama seperti apa yang dilakukan Nabi Musa. Kemudian Isa atau Yesus, Yeshua Hamasya. Di dalam Matius 26:39 juga melakukan hal yang sama. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Di dalam Lukas 22 pasal 41, Yesus berlutut dan berdoa. Di dalam Markus 14:35, Yesus berlutut dan merebahkan diri ke tanah sembari berdoa, menadahkan tangan ke langit. Orang Israel, Yahudi, itu juga bisa kita lihat cara beribadah mereka. Di Keluaran 12 pasal 27-28 sama yang dilakukan dengan Yesus. 2 Tawarik 7 pasal 3 sama yang dilakukan Yesus atau yang diperintahkan. Definisi ini dulu Bapak cocokkan. Kalau berkesesuaian berarti sama kita. Tapi kalau tidak berkesesuaian berarti berbeda kita. Mau begitu ya Pak. Kalau kami mengklaim sama Pak, dari cara beribadah, kemudian dari cara konsep ketuhanan juga sama. Nah sekarang Kristen, apakah juga sama? Pertama dari konsepnya dan tata caranya. Gitu loh Pak. Ya mungkin kalau tata cara itu ya menurut saya lah dulu
Ya kan saya bilang kalau tata cara menyembah itu mungkin ya ada versi masing-masing. Kalau kurasa ya penyembahan-penyembahan seperti itu mungkin karena adat mereka dulu yang seperti itu harus seperti itu menyembahnya. Ya karena hukum Taurat dulu kan banyak manusia yang nggak bisa lakukan. Makanya Tuhan Yesus datang ke bumi bukan untuk membatalkan, tapi karena melakukan hukum Taurat itu semua sudah gagal, nggak ada yang bisa melakukannya. Bapak bilang, Pak, ini konsep pemahaman yang salah. Kalau Bapak mengatakan konsepnya orang Yahudi, ingat Pak, keberadaan Bible itu banyak mengambil dari bagian dari Taurat. Penganut hukum Taurat Yahudi masih ada, Pak, masih eksis. Kenapa dikatakan tidak ada yang mampu? Bagaimana mungkin seorang yang datang belakangan membatalkan yang lebih dulu ada? Harusnya mengikut, bukan membatalkan loh, Pak. Bukan membatalkan. Ajaran, enggak, sebentar. Ajaran yang Bapak sampaikan ini ajaran Paulus. Karena Yesus baca di dalam Yohanes 17 pasal 3. Coba baca, Pak. Begini saja kan, Pak. Karena kalau ada kitab. Karena yang tertulis di Alkitab lah, aku bilang Perjanjian Baru, ya mungkin itu yang kami percaya. Kami nggak tahu itu entah sudah dirubah, entah sudah di apa. Kita nggak tahu-tahu kan. Kami polos saja membacanya itu, mengetahuinya itu. Itunya, Pak, masalahnya. Jadi entah ajaran Paulus pun itu, entah ajaran siapapun itu ya. Jadi kitab Anda yakin ya sudah dirubah ya? Kan banyak kawan-kawan Muslim juga bilang kitabnya sudah dirubah gitu. Ya, jadi yakin ya sekarang bahwa Anda tadi barusan bicara bahwa kitab Anda sudah dirubah, yakin ya? Jadi kitab Anda memang benar-benar sudah dirubah ya? Saya tidak yakin karena Anda bicara. Tadi Anda bicara bahwasanya kitab entah sudah dirubah atau tidak, artinya benar kitab Anda itu sudah dirubah. Oke? Kawan-kawan Muslim yang sering bilang begitu. Kawan-kawan Muslim kan sering bilang gitu. Kitabnya sudah dirubah gitu. Jadi ya kami nggak tahu memang yang mana yang dirubah. Ya itu yang keluar dari LAI, ya itu yang kami pakai kan gitu. Ya, baik. Tahan dulu semuanya, baik. Saya sedikit menetralisir ya, Pak Sam ya, sesuai dengan konteks yang dituliskan di sini ya Pak Sam ya. Yesus penerima firman, artinya begini Pak Sam, bahwasanya identifikasi Tuhan yang tadi telah dipaparkan itu adalah ada kemiripan antara Tuhannya Yahudi dengan Muslim itu, ada kemiripan dari hal identifikasi begitu ya. Dan bahkan ketika beranjak ke perjanjian baru di sana, bahwasanya dikatakan Yesus pun mengatakan bahwa Tuhan yang dia sebut-sebut sebagai Bapa itu identifikasinya mirip gitu, bahwasanya memang tidak pernah ada yang namanya reinkarnasi yang tadi dipaparkan oleh Pak Dance itu di Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 ya Pak ya, bahwasanya firman itu telah menjadi manusia, artinya di sana itu ada pergeseran makna ketika masuk ke ranah bahasa terjemahan Pak, seperti itu. Tadi juga oleh Pak Dance diperiksa di dalam original teksnya yang berbahasa Yunani, bahwasanya di sana itu artinya Yesus itu menerima firman itu begitu, berbentuk kemuliaan begitu Pak, seperti itu Pak. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, kalau memang keyakinan Anda, akidah Kristen Anda itu seperti itu, coba tolong paparkan di sini berikut dengan bukti-bukti atau dalil-dalil di dalam Bible Anda bahwasanya ketuhanan Anda itu sifatnya independen gitu. Jadi tidak merujuk ke mana-mana lagi gitu, artinya ke Yahudi ataupun ke Muslim bahkan gitu ya. Tadi ada teman Anda tuh mencoba-coba mengorek-orek tentang kalimatullah segala macam gitu ya. Nah, jati diri Anda yang seorang Kristen ini ketuhanannya seperti apa di dalam Bible, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bible gitu loh Pak. Kalau memang ada seperti itu ya kita juga pasti akan menghargai dan menghormati. Itulah keyakinan Anda sebagai seorang Kristen. Gitu ya Pak ya? Bisa dipaham gak ini? Tambahan. Ya silakan Pak Dance. Tambahan gini ya. Sebetulnya sih Tuhannya Musa
sama dengan Tuhan. Pak Dance kecil suaranya, Pak Dance, kecil suaranya. Oke. Terima kasih. Gini ya, Tuhannya Musa itu sama dengan Tuhannya Yesus dan sama Tuhannya Muhammad. Tetapi Tuhannya Kristen berbeda. Kenapa? Tuhannya Kristen ya turun menjadi manusia itu ditolak oleh orang Yahudi. Nah, ini memiliki arti bahwa para pendeta gagal paham di sini. Yesus mengajarkan B, pendeta mengajarkan C. Yesus katakan dirinya adalah utusan. Berdasarkan Yohanes 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal, mengakui Allah sesatunya dan Yesus yang engkau utus. Jadi Yesus mengungkapkan Allah satu-satunya dan dia utusan. Tetapi para pendeta Kristen berdoa kepada Yesus, menjadikan Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri berdoa kepada Tuhannya. Kalau demikian, Kristen harus berdoa kepada Tuhannya Yesus. Gitu. Ya, Jadi sekali lagi apa yang disampaikan akal sehat itu betul. Yang menjadikan salah, menyesatkan banyak umat itu adalah para pendeta yang mengungkapkan firman adalah Allah. Allah telah menjadi manusia, itu tidak ada dalam bahasa asli, tidak ada. Karena firman di situ disebut logos, berbeda dengan rema. Kalau logos itu tulisan, rema lisan. Artinya apa yang didengar oleh para nabi, lalu nabi tulis, rasul tulis, itu dibukukan. Setelah dibukukan, itulah logos. Jadi di sini ya ilmu itu ada kepada Yesus. Inilah yang disebutkan Yohanes 17:3, Yesus penerima firman. Yang menjadi persoalan di sini, Kristen gagal paham, mengatakan Yesus adalah Tuhan, Kristen berdoa kepada Tuhan, sedangkan Yesus berdoa kepada Tuhannya. Kalau menjadi pengikut Yesus, harus berdoa kepada Tuhannya Yesus, bukan berdoa kepada Yesus. Ya Pak Dance, begini ya. Mau kutambahkan sedikit boleh? Sedikit saya tanggapi. Ya, sedikit saja kutambahkan. Begini Bang Sam ya, juga kepada teman-teman Kristen. Yang tahu Tuhan itu hanya Tuhan itu sendiri. Karena tidak seorang manusia pun pernah melihat Tuhan. Termasuk para nabi juga tidak pernah melihat Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, nah, para nabi sendiri mengakui begitu. Kita mulai daripada Nabi Yesus ya. Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam mengaku dalam Yohanes 5 nomor 37. Rupa Tuhan, suara Tuhan tidak pernah kau dengar. Itu kata Yesus. Sementara di Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara 51 bahwasanya Allah, dialah Allah, tidak layak berbicara kepada manusia melainkan yang pertama perantaraan wahyu, yang kedua dari belakang tabir mi wara'il hijab, yang ketiga dengan mengutus utusan yaitu malaikat. Termasuk juga Allah sendiri mengabarkan bahwasanya aku ini Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Al-An'am 103. Jadi dikatakan oleh Allah dalam surah Al-An'am 103, dikatakan di situ la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Bahwasanya dialah Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Kenapa nggak bisa dicapai oleh penglihatan mata? Karena dia tidak serupa dengan apapun. Yang ada di alam semesta ini hanya dua entitas. Yang pertama pencipta, yang kedua ciptaan. Ciptaan ini berbeda dengan penciptanya. Sehingga apapun yang kita pandang dari timur dan ke barat, dari selatan ke utara, dari bawah sampai ke atas, penjuru mata kita memandang, semuanya ciptaan Tuhan, dan itulah yang terekam dalam benak kita, lalu kita berupaya mencocokkan bagaimana bentuk dan rupa Tuhan itu. Sebagaimana memori yang kita yang ada dalam benak kita. Sehingga itu kita tidak bisa kita persamakan Tuhan itu bagaimana begitu. Karena sesuatu zat entitas yang belum pernah kita lihat. Makanya nggak bisa kita bayangkan. Oleh karena itu, bagaimana cara mengetahui Tuhan? Berdasarkan pengakuan Yesus, Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah.
tetapi anak tunggalnya lah yang menyatakannya. Itu dalam Bible ya. Apakah anak tunggal ini juga termasuk anak Allah? Anaknya Allah secara genetik atau secara keturunan? Kan tidak. Itu nanti bab tentang anak Allah ini babnya kita bedakan dulu ya. Tentang menyatakan dulu. Tetapi anaknya lah yang menyatakan. Yang dimaksud menyatakan di sini, Kristen sering menafsirkan barang siapa yang melihat aku berarti sudah melihat Bapa, begitu ya. Seolah-olah perwujudan Yesus adalah perwujudan Tuhan yang tidak terlihat. Yang dimaksud oleh Yesus bahwasanya anaknya lah yang menyatakannya, dinyatakan dalam pengajaran. Bagaimana Yesus mengajarkan untuk menyatakan Tuhan itu ada? Yesus mengatakan Tuhan itu tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Yohanes 1 nomor 18. Yesus mengajarkan rupa dan suara Tuhan itu nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Yesus menyatakan Tuhan yang satu-satunya itu adalah Tuhan yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Itu pengajarannya. Yesus menyatakan agar menyembah kepada Tuhan yang satu itu. Artinya pengajaran Yesus itulah yang dimaksud dengan menyatakan Tuhan itu. Termasuk juga Nabi Muhammad. Bagaimana cara Nabi Muhammad menyatakan tentang Tuhan? Melalui pengajarannya. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga Yesus. Wahyu atau firman yang diterima oleh Yesus, dan firman itu telah disampaikan kepada para murid. Yohanes 17 nomor 8. Kemudian kelanjutannya setelah itu. Ini bagi teman-teman Kristen harus menjadi pertimbangan. Penghakiman Yesus adalah berdasarkan BAP-nya ya, berita acara perkaranya itu nanti. Rujukannya, barometernya adalah firman yang diajarkan oleh Yesus. Sebagaimana pengakuan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, barang siapa yang tidak beriman kepadaku, sudah ada hakimnya. Apa itu hakimnya? Hakimnya adalah firman yang aku ajarkan, firman yang aku sampaikan. Itulah nanti yang jadi hakimnya. Sekarang ikuti sebagai pengikut Yesus, ikuti dong firman yang diajarkan oleh Yesus. Supaya nanti tidak dihakimi. Barang siapa yang menolaknya sudah ada hakimnya. Efeknya apa? Buah pengajaran palsu. Buah pengajaran nabi palsu. Sebagaimana tertulis dalam Matius 7 nomor 21, 15 sampai dengan 219. Buah pengajaran sesat itu yang pertama, berseru kepada Yesus Tuhan. Yang kedua, bermukjizat dengan nama Yesus. Yang ketiga, bernubuat dengan nama Yesus. Yang keempat, mengusir setan dengan nama Yesus. Sekarang kita lihat, semua buah itu ada di mana? Apakah di Islam atau di Kristen? Mari kita berpikir. Makanya semua perbuatan Yesus, pengajaran Yesus itu sejalan dengan apa yang diimani oleh umat Islam. Memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, utusan Allah. Umat Islam sejalan. Bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai utusan Allah. Ini sejalan. Tidak hanya sampai di situ. Di samping hidup yang kekal, syarat untuk masuk kerajaan surga, kata Yesus. Matius 5 nomor 20, Bang Sam. Baca itu. Di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidaklah lebih benar daripada ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Menurut Yesus, syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga, hidup keagamaannya haruslah lebih benar daripada ahli Taurat. Mari kita lihat. Apakah Islam atau Kristen keagamaannya lebih benar daripada ahli Taurat? Kita buka satu persatu. Bab tentang haid. Ahli Taurat sampai hari ini masih tersimpan itu dalam Imamat 15 nomor 9 sampai 14. Di situ diatur tentang aturan bagaimana mensikapi, bagaimana treatment, bagaimana bersikap
bagaimana memperlakukan perempuan sedang haid. Dalam kitab Imamat dijelaskan perempuan yang sedang haid wajib diasingkan selama 7 hari. Perempuan haid dikatakan najis. Bahkan bukan hanya yang dikeluarkan, tetapi spray, bantal, kursi bekas duduk jadi najis. Artinya apa? Yahudi atau ahli Taurat itu ada mengatur tentang perempuan haid. Namun ekstrim, tidak humanis, terkesan diskriminatif. Perempuan seolah-olah dianggap barang najis. Tetapi ada aturan. Yang paling penting ada pengaturannya itu dulu. Datang Islam di abad ke-7 katanya ya, di abad ke-7. Islam membuatnya menjadi lebih benar. Buktinya apa? Al-Baqarah 222 diatur tentang perempuan haid di dalam Islam. Dikatakan di situ bahwasanya perempuan yang sedang haid tidak boleh dicampuri. Tetapi dia tidak najis. Yang najis hanya yang dikeluarkannya. Namun dia tidak boleh untuk beribadah. Tetapi dia tidak diasingkan, masih boleh hidup serumah, bahkan boleh dicumbui, yang tidak boleh dicampuri. Ini dicontohkan oleh Nabi dalam sebuah hadis. Bahwasanya Nabi mencumbui istrinya Aisyah ketika sedang haid, namun tidak mencampuri. Bermesra-mesraan. Artinya apa? Islam masih ada hukum tentang mengatur tentang perempuan haid, namun membuat hukuman itu, membuat aturan itu menjadi lebih benar. Sekarang mari kita lihat Kristen. Ada nggak di agama Kristen, dalam ajaran Kristen, tentang mengatur tentang perempuan haid? Pertanyaannya, bolehkah perempuan Kristen dicampuri ketika haid? Silakan Pak Sam. Boleh nggak? Oke, sebentar, saya mau tambahkan ya. Bisa? Ya. Oke. Silakan Pak Dance. Sampai ya mau memberikan respon, saya mengadakan penginjilan dulu. Tidak lama kok. Karena saya memberitakan Injil kepada Sampai, mudah-mudahan sesudah saya bicara kita syahadatkan. Dan ada beberapa yang ada di bawah, sekitar 520 penonton kita, ya. Kalau saya memberitakan Injil, tentu saya akan menyampaikan Injil mereka. Mari kita melihat Matius pasal 26 ayat 39. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku. Nah di sini Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada Tuhannya. Apakah ini juga dilakukan oleh orang-orang Muslim? Ya, kami berdoa kepada Tuhannya Yesus. Jadi Kristen yang sejati berdoa kepada Tuhannya Yesus. Tetapi banyak pendeta saya dengar, ya Yesus tolong kami. Mana ayatnya? Rasul-rasul tidak pernah berdoa kepada Yesus. Lalu selanjutnya, kalau Yesus itu berdoa, dia adalah pendoa. Seorang pendoa harus didoakan. Ada dalilnya, Matius pasal 21 ayat 9. Orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang. Berseru Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Justru di sini Yesus didoakan, Yesus diharapkan untuk selamat. Mari kita melihat kata Hosana dalam bahasa Ibrani menyelamatkan. Artinya di sini menyelamatkan untuk anak Daud. Siapa anak Daud itu? Adalah Yesus. Harapan supaya Yesus diselamatkan. Kata kamus yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kata Hosana memiliki arti berilah kiranya keselamatan. Artinya suatu doa, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud, bagi Yesus itu. Kalimat selanjutnya, diberkatilah dia, diberkatilah Yesus. Kami memuliakan tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, bukan hanya kami meninggikan Yesus, kami juga mendoakan Abraham. Di dalam kitab Kejadian, barang siapa yang mendoakan Abraham, maka akan diberkati. Siapa mereka itu? Muslim yang mengharapkan, menyampaikan salat kepada Abraham serta kepada Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka nabi. Harus kita topang dalam doa, bukan hanya mengikuti risalah mereka, kita topang dalam doa. Selanjutnya ada 3 tokoh, ya.
mengatakan bahwa Yesus yang diurapi. Tokoh pertama Petrus, tokoh kedua Yesus, dan ketiga Tuhannya Yesus, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi, mengatakan Yesus yang diurapi. Berdasarkan Matius pasal 16, nomor 15 sampai 17, lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, di sini Yesus bertanya bukan berarti dia tidak tahu, tetapi dia bertanya kepada Petrus supaya Petrus menyebutkan bahwa dia adalah Mesias. Lalu Yesus bilang, apa yang engkau katakan itu Petrus, engkau mengatakan aku adalah Mesias, itu bukan berasal daripadamu, tapi berasal dari Bapa. Artinya di sini Petrus, Yesus, dan Tuhannya Yesus menyatakan dia diurapi. Yang dimaksud yang diurapi adalah orang yang dioles dengan minyak. Setelah diurapi, roh Tuhan menyertai dia. Berdasarkan pada kitab Tanak, setiap raja diurapi, roh mereka diduduki oleh roh Tuhan itu sendiri. Artinya di sini Yesus adalah manusia dan dia disebut anak Allah. Kenapa dia disebut anak? Anak artinya dengar-dengaran kepada Tuhannya, kepada Bapaknya. Lalu, mari kita melihat kenapa Yesus harus diurapi. Karena dia utusan. Berdasarkan perkataannya, Yohanes 17 ayatnya yang ketiga, inilah hidup yang kekal. Itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini perkataan siapa? Perkataan Yesus. Dia mengakui Allah satu-satunya dan dia adalah yang engkau utus. Dia berbicara kepada siapa? Kepada umatnya dan kepada Allah yang engkau utus. Kalau yang diutus bukanlah mengutus, yang mengutus adalah Tuhan, yang diutus adalah manusia. Nah, mari kita melihat apakah ini searah dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Matius. Matius pasal 23 ayat yang ke-9. Jangan menyebut siapapun Bapamu di dunia ini. Karena hanya satu Bapa, yaitu dia yang di surga. Nah, lagi-lagi Yesus mengkonfirmasikan dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Karena Tuhan hanya satu yang di surga. Nah, kita akan bertanya kepada Yesus. Sus, apakah Anda setara dengan Bapa? Sus, apakah Anda sama dengan Bapa? Bukan begitu, Tuhan Ustadz. Silakan baca Yohanes pasal 14 ayat 28. Kata Yesus, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Itulah jawaban Yesus. Katanya Bapa lebih besar daripada aku. Saya mendengar para pendeta-pendeta. Saya mantan pendeta, saya mengerti. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus setara. Setaranya di mana? Yesus membantah. Siapa yang salah, siapa yang benar. Yang benar adalah perkataan Yesus, bukan perkataan para pendeta-pendeta yang suka meraut perpuluhan dan amplop. Nah, mari kita melihat Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru. Mari kita melihat di sini. Yesus mengungkapkan perkataan timbal balik. Betul katamu itu, akulah dia. Guru dan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, didaskalos kai kurios. Guru dan Tuhan. Ini dikonfirmasikan oleh Yesus. Yesus sendiri adalah Tuhan. Bukan Tuhan. Kata Tuhan itu dari abad ke abad itu adalah sesembahan. Karena kata Tuhan itu salah satu penyelidikan pada Google, itu adalah salah satu nama dewa. Dewa dalam bahasa Sanskerta. Ya. Sesembahan kita bukan searah dengan sesembahan yang lain. Sesembahan kita adalah sesembahannya Yesus. Lalu saya akan kunci Lukas pasal 4 ayat 1 dan Matius pasal 11 ayat 25. Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Siapa Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus? Tidak ada.
Yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu pasti manusia. Kenapa? Karena manusia itu harus dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah malaikat pelindung, malaikat pemimpin untuk karya keselamatan. Pada Kisah pasal 2 ayat 4, banyak orang menerima Roh Kudus. Jadi yang menerima Roh Kudus bukan cuma Yesus, bukan hanya para nabi, tetapi semua orang percaya kepada Tuhannya Yesus. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang paling utama dan terutama. Kenapa Yesus dapat menyampaikan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu bukan ide dari Yesus. Itu betul keluar daripada mulut Yesus, tetapi ilham Roh Kudus yang menguasai Yesus. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yang dimaksudkan di sini adalah roh ciptaan Allah di dalam diri Yesus. Roh yang kudus yang ada di dalam diri Yesus. Itulah ciptaan. Segala sesuatu belum diciptakan. Allah telah menciptakan makhluk, roh para malaikat. Selanjutnya, ya, Matius pasal 11 ayatnya yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ternyata bukan Yesus Tuhan langit dan bumi, namun yang dia sembahi setiap hari, yaitu Bapa di sorga. Nah, hal ini saya telah sampaikan, semoga yang di atas dan yang di bawah dapat mendengar, menyimak, bukan berdasarkan pikirannya sendiri. Mudah-mudahan, insya Allah, Roh Kudus memimpin Anda hidayah, dan engkau selamat di dunia dan akhirat. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa Pak Masya Allah, Masya Allah. Ya, sambil kita Mantap sekali. menunggu Bang Pak Sam untuk menanggapi, yang lain tolong jangan memotong ya perkataan dari Pak Sam ya, karena ini sangat penting ya. Bagaimana Bang Sam ini nanti akan memberikan Sapa dulu Ustaz Ali penjelasan. yang baru naik itu ada 2 itu. Sapa dulu. Ya, ya. Ya, halo Bang Joko Muslim atau Kristen, Mbak? Kristen. Kristen, baik. Salam sejahtera untuk Anda ya Pak. Ditahan dulu ya Pak, nanti Anda akan mendapatkan gilirannya untuk menanggapi ya Pak. Halo, Loh, kok kabur? ini siapa? Nafiri? Ya, selamat sore. Kristen ya, Nafiri ya. Mengikut jalan yang lurus. Ya. Kristen ya. Mengikut jalan yang lurus. Enggak, di KTP Anda tertulis apa itu? Ada enggak tertulis pengikut jalan yang lurus di KTP Anda? Kristen. Baik. Nanti ditahan dulu ya Pak Nafiri ya. Nanti akan ada giliran Anda untuk berbicara di sini ya. Pak Aris, selamat siang Pak. Pak Aris, halo. Aduh, pusing. Ya. Baik, Pak Sam, waktu dan tempat dipersilakan untuk Anda memberikan argumentasi, bantahan ataupun statement Anda di sini mengenai kekristenan yang tadi telah dipaparkan oleh semua narasumber di sini ya Pak Sam ya. Semoga akan memberikan sebuah wawasan yang baru untuk kita semua dan bermanfaat. Ya, insya Allah. Silakan Pak Sam. Baik, terima kasih dengan penjelasannya Pak Sahrul sama Pak Dance. Ya, mungkin kita memaparkan penjelasan itu melalui iman kita, karena menurut saya ya, akal itu perlu, tapi harus di atas juga iman itu, saya rasa ya. Saya tadi sudah berbicara sama Pak Dance. Setiap Kristen itu berdoa kepada Bapa, dan di akhir doa disebutkan, kami sampaikan doa ini di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu begitu. Itu kan sebenarnya karena konsep Tritunggal sebenarnya. Dari mana itu Tritunggal itu yang di Konstitusi Indonesia 325 itu kan? Jadi sebenarnya menurut saya lah dulu, karena data nggak ada ini. Tuhan Yesus itu ketika di bumi tak pernah disebut Tuhan, ataupun manusia nggak pernah sebut itu Tuhan, karena tak mungkin dia menyebutkan dia sebagai Tuhan datang ke bumi.
Bahkan dia ketika di bumi, dia tidak pernah menyebutkan dia sendiri anak Allah. Tapi manusia lah yang sebut dia anak Allah. Sedangkan Yesus sebut dia sebagai anak manusia, bukan anak Allah. Tapi yang menyebut dia anak Allah itu manusia. Tapi dia sendiri yang menyebutkan dia anak manusia. Manusia yang bilang dia anak Allah. Nah, jadi disebutkan dia dengan jadi setara dengan Allah dan Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena memang dia selama di bumi perbuatan dia dan iyalah perbuatan dialah dan pemberitaan dia tentang Allah sesuai dengan Yohanes itu firman yang telah menjadi manusia. Artinya firman itu kan sesuai dengan Yohanes 1, firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini kan rencana Allah, rencana Bapa lah. Jadi manusia tidak akan tahu. Tapi setelah dia naik ke surga, setelah dia mati bangkit kembali naik ke surga, disitulah manusia menyadari bahwa dialah Allah yang turun menjadi manusia, yang merendah menjadi manusia, dan bisa dibilang sebagai menyamarlah sebagai manusia untuk pengajaran tentang siapa Allah itu yang harus disembah sesuai kata Pak Danci tadi yang tertulis di Yohanes 17 ayat 3 itu. Karena sebelum dia nabi-nabi juga sudah disuruh Allah atau sudah diturunkan Allah nabi-nabi, tetap juga manusia berbuat dosa. Dan untuk itulah Yesus Kristus datang untuk mengajarkan langsung kebaikan dan untuk menyelamatkan manusia. Kira-kira begitu. Mungkin kawan Kristen yang lain boleh menanggapi. Saya kurang paham menerangkannya. Mungkin sebelum ke Kristen, saya tanggapi begini ya. Pak Danci dulu, silakan Pak Danci. Anda katakan bahwa Kristen tidak pernah berdoa kepada Yesus, tetapi kepada Bapa dalam nama Yesus. Saya ini Pak mantan pendeta. Sampai sekarang pendeta itu mendatangi rumah saya, lalu mereka, ya Yesus tolong kami dan sebagainya. Memang ada yang berdoa kepada Allah Bapa dan ada yang berdoa kepada Yesus. Sejak kecil ya, anak sekolah minggu itu telah ditanami. Adik-adikku ikutilah doa kakak. Ini guru-guru sekolah minggu ngajarin anak-anak sekolah minggu. Adik-adikku ikutilah doa kakak. Ya Yesus, anak-anak ngikuti. Ya Yesus, guru sekolah minggu menyambung. Berkatilah orang tua kami. Anak-anak menyambung, berkatilah orang tua kami. Jadi sejak kecil telah ditanamkan berdoa kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi jangan kita membohongi fakta yang ada. Perlu diketahui, Anda katakan berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Itu tidak salah. Itu juga disebutkan pada Kolose pasal 3 ayat ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh dia. Oleh siapa? Oleh Yesus. Artinya Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia memiliki firman. Jadi oleh karena firman yang ada kepada Yesus, ya, kepada Allah Bapa kita. Jadi kalimat yang paling terakhir Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17, segala sesuatu yang kamu lakukan itu dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur oleh dia, oleh Yesus, kepada Allah Bapa. Artinya sasaran doa adalah Bapa. Yang disebut oleh Yesus Bapa itu adalah Allah. Ya, di sini posisi Yesus sebagai perantara. Memang dia nabi adalah perantara antara Allah dengan jemaat, ya. Atau umat manusia. Jadi di sini posisi di sini Yesus adalah perantara. Ya, saya berkali-kali mengatakan bahwa yang ada kepada Yesus itu adalah firman-Nya Allah, bukan Allah
Kenapa? Karena Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dia adalah Tuhan, tidak perlu dipenuhi Roh Kudus. Kalau dia adalah Tuhan, tidak perlu ya firman menjelma menjadi Yesus. Apa yang disebutkan oleh Bang Sarul berkali-kali, 1000 kali, berjuta-juta kali Bang Sarul mendatangi komal saya. Siapa yang menjadi daging? Firmannya Yesus, firmannya Allah, maksud saya firmannya Allah atau Allah itu sendiri? Kesimpulannya firmannya Allah. Nah, itu. Oke. Silakan lanjut. Iya. Tadi Pak Sam ya banyak sekali poin yang dipaparkan, tapi di sini aku hanya 3 saja yang ingin ku gali lebih jauh gitu ya. Tadi Pak Sam mengatakan tentang Tritunggal. Lalu tidak dijelaskan sumbernya dari mana gitu ya. Karena Tritunggal ini bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari konsep yang dirumuskan ketika konsili yang tadi barusan Pak Sam katakan dalam konsili Nicea 325. Jadi sekali lagi di sini dijelaskan Pak Sam ya, juga kepada yang menyaksikan. Yang tahu Tuhan itu hanya Tuhan itu sendiri. Manusia tidak bisa mengkonsep bagaimana Tuhan, karena tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Lalu bagaimana cara manusia bisa mengenal